Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hayyakumullah wa bayyakum ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari, tepatnya tanggal 3 Ramadan 1441 Hijriah, perkenankan saya Ridwan Abu Islam akan melanjutkan pembahasan berikutnya dalam materi kita belajar bahasa Arab dengan mudah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda di rumah yang memiliki buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, dapat dibuka di Al-Wahda Al-Ula, pembahasan yang pertama pada Al-Hiwar Al-Awwal, percakapan yang pertama. Pada episode sebelumnya telah kita jelaskan berkenaan dengan kata salam antara Khalid dan Khalil. Sekarang kita akan melanjutkan pembicaraan Khalid dan Khalil berikutnya. Khalid, silakan diperhatikan bagi yang tidak memiliki buku, di papan tulis Khalid mengatakan, Ismi Khalid, Masmuka. Ismi Khalid, Masmuka. Ismi artinya adalah nama saya. Ismi artinya adalah nama saya. Ketika saya ingin memperkenalkan diri kepada antum semua, maka cukup saya mengatakan Ismi Ridwan. Ketika anak saya yang bernama Syamiyah ingin memperkenalkan dirinya kepada temannya, maka dia cukup mengatakan Ismi Syamiyah, Ismi Khadijah, Ismi Zainab, Ismi Fatimah, Ismi Muhammad, Ismi Ahmad, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perhatikan, ya di sini disebut dengan yaul mutakallim, yang artinya saya. Ini juga bisa kita gunakan untuk menyebutkan benda-benda yang kita miliki, seperti kata qalamun. Ketika kita ingin mengatakan qalamun, artinya pena, ketika kita ingin menyebutkan bahwa ini adalah pena saya, maka saya bisa menambahkan ya seperti ismi menjadi qalami. Baitun, rumah, baiti, rumahku. Ghurfatun, ruangan, ghurfati, ruanganku. Sayyaratun, mobil, sayyarati, mobilku, dan seterusnya. Kemudian setelah memperkenalkan diri, Khalid, ismi Khalid, namaku Khalid. Dia bertanya, Masmuka, apa nama Anda? Tetapi di dalam bahasa kita yang tepat menerjemahnya adalah siapa. Masmuka, siapa nama Anda? Masmuka, siapa nama Anda? Perhatikan, ka ini kata ganti untuk orang kedua, yang berarti Anda, tetapi untuk laki-laki. Masmuka, siapa nama Anda? Kalau saya ingin bertanya kepada seorang perempuan, maka ka di sini harus saya rubah menjadi ki, menjadi masmuki. Ya, ketika saya bertanya kepada Muhammad, Masmuka. Tetapi ketika saya bertanya kepada Fatimah, Masmuki, siapa nama Anda? Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Kemudian Khalil menjawab, Ismi Khalil, namaku adalah Khalil. Dia melanjutkan lagi, Khalid bertanya, Kaifa haluka? Kaifa artinya bagaimana? Haluka, kabar Anda. Sama pembahasan ka seperti kata ismuka, ismuki. Haluka untuk laki-laki, kalau untuk perempuan haluki. Hal itu artinya keadaan, atau bisa kita artikan dengan kabar. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluki, bagaimana kabarmu? Ketika saya bertanya kepada Muhammad, maka saya cukup mengatakan kepada dia, Kaifa haluka ya Muhammad, bagaimana kabar Anda wahai Muhammad? Ketika saya bertanya kepada Fatimah, maka saya cukup mengatakan, Kaifa haluki ya Fatimah,
bagaimana kabarmu wahai Fatimah. Tetapi di dalam menggunakan bahasa Arab sehari-hari, maka boleh-boleh saja kalau kita mensukunkan kata ka tersebut. Cukup kita mengatakan masmuk, siapa namamu, boleh, tidak ada masalah. Tetapi itu hanya sebatas memudahkan kita dalam berbicara. Sebenarnya harokatnya adalah sebagaimana yang sedang kita pelajari ini. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Tetapi harokat yang sesungguhnya adalah ka atau ki. Ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semakin kesini semakin menarik. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah sekali. Semakin banyak kosakata yang akan kita peroleh, maka semakin mudah kita memiliki bahasa tersebut. Kaifa haluka, bagaimana kabar Anda? Bagaimana kabarmu? Khalil menjawab, bi khair, bi khairin, atau bi khair, walhamdulillah. Bi khair artinya adalah baik-baik saja. Ya, bi khair artinya baik-baik saja. Walhamdulillah, dan segala puji lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi bersama-sama, ikutin saya. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Kemudian kalau kita lanjutkan pada buku, ya, belum saya tulis, Khalil bertanya kembali, wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabar Anda? Sebenarnya Khalil cukup mengatakan wa kaifa haluka, tetapi dia ingin menguatkan dengan kata anta. Ka sama anta artinya sama-sama Anda. Anta disebutkan di situ hanya bertujuan untuk menguatkan pertanyaannya. Kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Kemudian Khalid menjawab bi khairin walhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Silakan dipraktekkan dengan keluarganya yang sedang di rumah, kemudian praktekkan dengan putra-putrinya, dengan teman-temannya, pelajaran yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mencoba bertanya bagi pemirsa dimanapun Anda berada, bisa menjawab meskipun tidak saya dengarkan. Ismi Ridwan, masmuka, kaifa haluka. Sekarang untuk yang perempuan, ismi Ridwan, masmuki, kaifa haluki. Taib, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit pembahasan atau materi pembelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan dan memberikan keistiqomahan kepada kita dapat mempelajari bahasa yang paling indah, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan menurunkan kitab sucinya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Akhukum fillah Ridwan Abu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.